Kira-kira tantangan apa nih Prof yang menanti dunia pendidikan di masa yang akan datang, Prof? Jadi tidak lagi guru menjadi atau dosen menjadi sumber belajar utama, dia hanya fasilitator. Bagi Indonesia yang penduduknya sangat besar, itu kan ingin semua dapat akses pendidikan ya, pemerataan. Pemerataan. Tetapi pemerataan itu juga harus dibarengi oleh kualitas, oleh pendidikan yang bermutu. Kalau peserta didik anak-anak Indonesia ke depan ingin menjadi orang-orang yang siap bersaing berkompetisi di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi di podcast Universitas Nusa Bangsa, Kampus Merah Putih, Nusa Bangsa, Solusi. Guys, episode kali ini kita kedatangan tamu penting. Oh, aduh, penting juga. Penting. Siapa beliau? Beliau adalah Profesor Dr. Ucu Cahyana, MSI. Prof, selamat datang, Prof. Ya, terima kasih Mas Dwi Ya. sudah mengundang saya untuk bincang-bincang. Ya, sebenarnya kami tahu, Prof, waktunya sangat padat gitu ya. Tapi ya mohon maaf kami paksa ini untuk bisa tampil di sini. Harus berani tampil. Baik, Prof. Iya. Kenalan dulu dong, Prof. Iya, Bang. Siapa seorang Prof Ucu Cahyana? Biar nanti UNB Lovers bisa kenal semua ini, Prof. Silakan, Prof. Enggak. Ya, saya Ucu Cahyana. Ya. Lahir di Karawang, dikenal kota padi, kota pangkal perjuangan. Tidak jauh dari Bogor lah ya, tidak jauh dari Jakarta. Kebetulan tanggal lahir saya itu setelah tanggal 17 Agustus, tanggal proklamasi ya, 20 Agustus 1966. Perjalanan cukup panjang lah ya. Iya. Bersekolah S1, S2, sampai S3, kemudian sampai menjadi guru besar, menjadi profesor. Dan saya juga berkarir secara panjang di Universitas Negeri Jakarta. Jadi dosen sudah 30 tahun lebih. Dan mungkin mahasiswa sudah ribuan ya. Mahasiswa selama 30 tahun sudah berapa ribu yang saya bimbing dan saya didik, dan itu satu proses panjang yang saya kira ada suka duka, tapi saya kira lebih banyak sukanya ya. Menyenangkan berinteraksi dengan para mahasiswa saya, berinteraksi dengan kelompok intelektual muda, dan tidak pernah membosankan karena setiap tahun ganti mahasiswa baru. Kemudian cara berpikirnya mereka juga beda-beda, menghadapi situasi yang sangat heterogen itu sesuatu yang menyenangkan dan tidak membosankan saya kira. Dan profesi dosen mendorong kita untuk belajar sepanjang hayat dan continuous improvement secara terus-menerus ya. Saya kira itu garis besar. Dan mungkin kalau sebagai seorang pendidik, itu tadi kan setiap tahun ada mahasiswa baru. Tapi akan lebih puas lagi kalau tahu bahwa mantan mahasiswa kita dulu misalnya menjadi seseorang gitu ya, Prof ya. Oh, itu ya luar biasa. Sangat luar biasa. Beberapa mahasiswa saya udah guru besar sekarang. Oh iya. Profesor udah jadi mitra saya, kemudian udah jadi ya beberapa tokoh penting ya di pemerintahan, di beberapa instansi tertentu. Jadi itu sesuatu yang menyenangkan lah bagi kita sebagai pendidiknya. Bahkan mahasiswa saya guru besarnya hanya beda setahun dengan saya. Oh gitu? Iya. Saya 2021, dia 2022. Jadi ya, itu sesuatu yang sangat membanggakan ya ketika anak didik kita menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses. Tapi hebatnya seorang pendidik
Ketika tadi misal profesornya ternyata bedanya cuma 1 tahun, tapi Prof nggak merasa tersaingi ya Prof? Malah justru bangga ya? Malah selalu saya bilang ini mahasiswa saya dulu gitu. Iya. Ada satu kebanggaan tertentu Iya. bahwa kita telah berhasil mendidik dengan baik. Ya itulah luar biasanya seorang pendidik, guru, dosen, apapun namanya. Iya. Ketika melihat yang sudah dulu jadi mahasiswa, jadi murid, menjadi orang yang lebih dari kita, itu nggak merasa gimana-gimana ya Pak? Justru itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Sesuatu yang luar biasa dan sesuatu yang sangat excited bagi seorang dosen ketika melihat anak didiknya menjadi orang-orang yang berhasil. Kalau kepuasan batin. Kepuasan batin. Dan itu memang nggak bisa terbeli ya? Oh, nggak bisa. Ya karena kita didorong juga untuk lebih maju terus ya. Justru itu jadi penyemangat juga bahwa kita dosennya juga terus belajar dan terus mencari sesuatu yang baru juga. Prof, sekarang aktivitas Pak Prof apa aja nih kira-kira? Bisa di-sharing ke kami. Ya, aktivitas saya sebagai dosen di UNJ sama ya, artinya mengajar, kemudian riset, pengabdian masyarakat, dan beberapa aktivitas yang lain. Saya juga mengembangkan lembaga pendidikan yang berkecimpung dalam bidang education consulting, training workshop, pengembangan media digital, kemudian juga alhamdulillah mendapatkan amanah di Nusa Bangsa, jadi wakil rektor 1 bidang akademik dan penjaminan mutu. Ini juga sebuah amanah yang luar biasa, kebetulan yang luar biasa bagi saya dan tantangan yang baru lagi bagi saya karena menghadapi universitas yang berbeda dengan universitas sebelumnya, karena saya di UNJ juga 20 tahun lebih saya memiliki pengalaman di bidang struktural universitas ya. Jadi mulai dari ketua program studi, wakil dekan, terus jadi kepala lembaga dan seterusnya. Dan itu memberikan satu experience yang lebih buat saya. Jadi ketika menerapkan satu pemikiran konsep di satu universitas, di universitas yang berbeda, itu butuh pola pendekatan yang berbeda, butuh seni juga di sana ya. Ada seni memimpin, ada seni berkomunikasi, berinteraksi dan sebagainya. Dan itu menarik buat saya dalam experience kehidupan saya dalam kurun waktu panjang usia sampai 58 tahun ini. Iya. Tapi yang pasti walaupun ada tugas di struktural gitu, yang namanya jiwa kedosenan tetap nomor 1 ya Prof. Tetap sebagai peneliti dan lain-lain. Tetap nomor 1. Saya kira saya selama ini selalu menjaga keseimbangan antara kapasitas akademik saya dengan kapasitas di manajerial dan leadership ya. Jadi saya tetap sesibuk-sibuknya saya dalam struktural kampus itu saya tetap melakukan riset, menulis buku, menulis publikasi jurnal. Ya, kebanggaan seorang dosen plus sekaligus juga seorang peneliti ya situ ya Prof ya. Tidak melulu jabatan struktural ya Prof. Iya, karena kan dalam jiwanya tetap dia itu seorang akademisi ya. Jabatan itu kan sebetulnya tugas tambahan. Betul. Ini Prof, bicara tentang dunia pendidikan. Tentunya sekarang tantangannya itu berbeda dengan pada saat 10, 20, bahkan 30 tahun yang lalu. Di mana ada yang namanya disrupsi perubahan yang begitu cepat, yang jelas tidak mungkin kita hindarkan. Kira-kira tantangan apa nih Prof yang menanti dunia pendidikan di masa yang akan datang? Ya, saya kira kita sekarang sedang menghadapi pendidikan masa depan ya, mau tidak mau kita harus membahas itu ya, membicarakan itu dan mempersiapkan diri menghadapi kondisi ya saya kira semua orang sudah tahu lah PUKA ya, political uncertainty, complexity dan ambiguity ya. Jadi dunia mengalami perkembangan yang sangat cepat yang tidak bisa kita prediksi dan sangat kompleks dan ambiguitas ya. Hal ini dipicu oleh yang pertama tentu perkembangan teknologi yang begitu cepat, perkembangan
sains dan teknologi yang begitu cepat, yang menyebabkan perubahan di berbagai aspek ya. Perubahan di bidang ekonomi, di bidang sosial, politik. Nah, itu efek kulturalnya, efek lanjutnya itu banyak hal gitu ya. Ini akan berpengaruh terhadap dunia kerja, kemudian akan berpengaruh terhadap cara pikir orang terhadap pendidikan. Paradigma berpikir anak-anak muda sekarang kan mulai berbeda. Bahkan cara berpikir orang tua juga ada beberapa yang berbeda ya. Ada yang pokoknya anaknya hanya melihat hasil tanpa melihat sebuah proses ya. Jadi kalau dalam kimia bidang saya itu hanya melihat awal dan akhir termodinamik, tetapi dia ada melihat kinetika, mekanisme reaksinya, prosesnya. Paradigma berpikir generasi milenial, kemudian generasi Z, dan yang terakhir tentu kita sekarang menghadapi generasi alpha atau yang disebut last generation yang lahir pada tahun 2014 sampai sekarang. Nah, pendidikan itu kan tidak mempersiapkan anak didik kita 1-2 tahun, tetapi mempersiapkan anak didik kita untuk dekade yang panjang, kurun waktu yang sangat panjang. Betul. 5 tahun, 10, 20 tahun. Jadi anak didik kita, peserta didik kita akan dibekali menghadapi situasi kehidupan yang sangat kompleks, yang tidak bisa diprediksi. Saya kira itu tantangan besar. Kemudian pengaruh globalisasi pendidikan akan sangat terasa ya, pengaruh globalisasi kehidupan terhadap setiap individu akan sangat juga terasa, sehingga mau tidak mau kita harus mempersiapkan, terutama orang pendidikan, mempersiapkan satu model pendidikan masa depan yang nanti bisa mempersiapkan peserta didik kita yang dibekali oleh pengetahuan dan keterampilan menghadapi tantangan masa depan. Karena pada akhirnya pendidikan itu bagaimana mempersiapkan peserta didik kita beradaptasi dengan berbagai kondisi di kehidupan, dengan berbagai kondisi yang menuntut dia selalu bisa survive di dalam hidupnya. Saya kira itu tantangan besar kita menghadapi masa depan ya. Ya nanti rincian teknologinya kita bisa diskusikan lebih lanjut. Gitu. Bagaimana nanti diintegrasikan di dalam sistem pendidikan kita ke depan. Saya jadi teringat ada satu nasihat nih, Prof. Iya. Jadi siapkanlah anak-anak kita untuk kondisi dia di masa yang akan datang, bukan untuk saat ini. Iya, betul. Iya. Karena pendidikan menerapkan long term, zaman generasi mendatang ya. Kan generasi bukan untuk kondisi saat ini maksudnya. Iya. Nah, terkait dengan tantangan tadi itu ya, kita kan tidak menutup mata nih. Ada yang namanya mungkin sekarang masih ada akses pendidikan yang mungkin kesetaraannya belum sampai ya yang kita harapkan. Kemudian unsur inklusivitas ya dan lain-lain, Prof. Itu gimana, Prof? Iya, saya kira ada persoalan besar juga, keterbatasan akses terhadap dunia pendidikan untuk memperoleh pendidikan yang layak, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, yang pada akhirnya itu akan menyebabkan terjadinya kesenjangan kualitas pendidikan. Kita di Indonesia saja pasti terjadi juga ada kesenjangan di beberapa wilayah tertentu ya. Dengan ada satu wilayah yang kualitas pendidikannya sangat baik, ada yang hanya sedang, tetapi ada yang rendah. Itu disebabkan karena keterbatasan akses terhadap sumber-sumber belajar, terhadap sarana prasarana, lalu keterbatasan akses lainnya saya kira. Lalu inklusivitas juga tidak semua warga mendapatkan kesempatan yang layak ya. Ada warga-warga tertentu dengan keterbatasan tertentu itu menjadi kurang terbuka, dan saya kira pemerintah sebetulnya sudah mencoba melakukan inklusivitas itu ya, menghilangkan inklusivitas itu di mana sekolah-sekolah dari berbagai kalangan
bisa masuk diperlakukan sama. Saya kira itu satu kebijakan yang baik, dan keterbatasan akses ini mau tidak mau harus jadi satu kebijakan ke depan ya. Dan saya kira nanti faktor pemanfaatan teknologi digital itu menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi salah satu masalah di dalam keterbatasan akses pendidikan. Bayangkan Indonesia negara yang segitu besar dengan wilayah yang sangat luas, dengan pulau yang sangat banyak, tentu juga akan sulit ya pemerintah mengembangkan satu konsep pendidikan yang sama untuk semua. Nah, saya kira faktor pemanfaatan teknologi digital itu, digitalisasi pendidikan menjadi salah satu alternatif di dalam mengatasi keterbatasan akses. Nah, nanti kita diskusi lagi. Bagaimana caranya, kadang-kadang digitalisasi pendidikan juga ketika konsepnya tidak tepat, itu tidak menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Gitu ya. Iya gitu Mas. Saya kira kita bisa diskusi lebih lanjut tentang bagaimana seharusnya digitalisasi pendidikan dilakukan. Karena memang kalau bicara digitalisasi pendidikan, kita kemarin beberapa tahun 2020 ya, kita dipaksa dengan adanya COVID. Maka mau nggak mau, yang sebenarnya kita baru mau berpikir mungkin melangkah ke sana, ternyata udah harus dengan digital, harus dengan teknologi, harus dengan daring gitu ya. Ya memang kita masih awal-awal gagap ya. Gagap. Gitu. Tapi ketika kondisi dipaksa bisa juga ya. Bisa. Walaupun hasilnya tadi lah ya, mungkin optimal atau enggaknya masih. Ya, karena harus by design. Ya. Jadi kelola secara baik ya. Jadi saya kira perkembangan teknologi informasi, pembelajaran daring tidak bisa dihindari. Ya. Karena pembelajaran seperti COVID kemarin ya. Pembelajaran daring akan mempermudah aksesibilitas, terjadi fleksibilitas, kemudian meningkatkan efektif. Aksesibilitas tadi bagi daerah-daerah tertentu, bagi masyarakat tertentu yang sulit mengakses akan mendapatkan akses yang lebih mudah ketika pembelajaran daring. Kemudian pemanfaatan teknologi digital seperti AI, kemudian artificial intelligence, ya, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, kemudian pemanfaatan virtual reality, augmented reality, mobile learning. Itu di negara-negara maju, negara-negara yang pendidikannya sudah baik, itu dimanfaatkan secara optimal di dalam proses pendidikannya, dalam memanfaatkan teknologi digital, dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Contohnya AI ya. AI itu kan ya orang mulai di Indonesia mulai terbuka ketika ditemukannya ChatGPT tahun 2022, ketika ChatGPT itu bisa digunakan untuk mencari berbagai informasi, menulis paper, tugas mahasiswa bisa lewat ChatGPT. Kemudian mahasiswa saya, kalau saya berikan tugas kelompok, diskusi, presentasi, ketika temannya bertanya, dia langsung buka handphonenya, langsung tanya ChatGPT, langsung tahu jawabannya, itu kan. Maksudnya pinter juga ini mahasiswa saya. Setiap pertanyaan bisa dijawab. Ya, dan saya perhatikan memang selalu buka ChatGPT. Ada positifnya, tapi ya proses berpikir, proses menemukan konsepnya itu menjadi lemah ya. Iya betul bro. Ya, jadi analytical thinking, berpikir kritisnya itu menjadi dia tidak berkembang karena mengandalkan satu teknologi ChatGPT. Nah, itu yang nanti harus dikemas bagaimana sistem pendidikan memanfaatkan ChatGPT itu, tetapi secara bijak dan secara positif. Jadi misalkan ujian, mungkin sekarang kalau di perguruan tinggi ada penelitian dari Stephen Dobson dari Australia. Di perguruan tinggi mungkin sebaiknya ujian lisan diberlakukan lagi. Ujian lisan. Okay. Karena apa? Karena ujian lisan bisa menggali utuh kemampuan mahasiswanya. Dia kan nggak sempat lihat apa-apa. Iya betul. Padahal dulu saya dosen yang sering memberikan ujian take home ya. Saya tidak terlalu suka dengan ujian yang jawaban langsung. Saya ingin mahasiswa
memiliki kemampuan berpikir kritis, mengungkapkan idenya dalam bentuk tulisan, take home di bawah. Tapi setelah sekarang ditemukan ChatGPT, ya kalau itu berpikir lagi saya, wah kalau gitu jangan tidak mungkin lagi take home karena mereka bisa langsung ChatGPT. Jadi harus ada strategi-strategi khusus bagaimana memanfaatkan ChatGPT itu misalkan ya. Tetapi AI itu tidak hanya ChatGPT gitu ya. Jadi AI itu ada banyak tool dan platform di dalam artificial intelligence yang bisa dimanfaatkan secara positif di dalam proses pembelajaran. Jadi misalkan dia bisa digunakan untuk menyusun perencanaan pembelajaran secara baik. Bagaimana saya perencanaan pembelajaran bidang kimia misalkan. Kemudian bagaimana dia bisa mengkoreksi tugas-tugas mahasiswa atau tugas-tugas siswa. Kemudian dia langsung memberikan umpan balik, padahal kan guru atau dosen itu ya dalam tanda kutip kadang-kadang kita agak lambat-lambat juga untuk memeriksa mengoreksi tugas-tugas dari mahasiswa ya. Ya Mas Dwi juga pasti itu juga ya, kalau mengoreksi tugas. Tapi ChatGPT bisa dengan cepat dan memberikan umpan balik. Kemudian dia juga bisa menganalisis kemampuan siswa. Lalu apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi itu yang namanya personifikasi belajar. Jadi ini akan berkembang nih ke depan. Personifikasi belajar ke depan akan sangat berkembang, bahwa pembelajaran itu harus berdasarkan kebutuhan siswa. Siswa sebetulnya kapasitasnya di mana? Jadi kalau dia kapasitasnya hanya 80, jadi dipaksa dia harus terima materi 100 gitu ya. Jadi dia berdasarkan kemampuan. Dan ini juga terus berkembang, menyebabkan pembelajaran itu ke depan ada pembelajaran sepanjang hayat. Jadi lembaga pendidikan ke depan itu sudah harus menyiapkan diri melakukan layanan pada kelompok yang berbeda. Maksudnya jadi usia yang berbeda, kalangan yang berbeda. Sesuai kebutuhan. Iya, jadi pembelajaran tidak dibatasi oleh kurun waktu. Ya. Jadi misalkan saya seorang guru besar ya. Tapi saya perlu mendalami teknologi digital, maka seusia saya bisa saja belajar lagi, masuk ke dalam ruang-ruang kuliah untuk mempelajari tentang teknologi digital, supaya saya juga tidak tertinggal kemampuan dan kompetensi saya di bidang teknologi digital. Atau lulusan misalkan lulusan tata bangsa ya, setelah lulus dia butuh kompetensi tertentu, keahlian tertentu, maka universitas ini bisa memberikan layanan itu. Gitu. Jadi lifelong learning ini menjadi satu kebijakan pendidikan yang nantinya fleksibel dan selalu up to date. Artinya lembaga pendidikan pun harus mengimprove terus kemampuan dosen-dosen, guru harus mengimprove ketika tren ilmu pada misal 5 tahun yang lalu ada tren ilmu yang baru. Maka harus bisa mengimprove itu, karena nanti lulusan kita, anak didik kita yang telah kita kan butuh itu. Iya. Dan butuh layanan itu, maka lembaga pendidikan harus berikan layanan itu. Jadi belajar sepanjang hayat akan menjadi salah satu hal yang harus dilakukan yang tidak bisa dihindari dalam konsep pendidikan masa depan. Selanjutnya adalah dalam konsep pendidikan ke depan itu kompetensi menjadi lebih utama dibandingkan proses transfer pengetahuan. Jadi misalkan saya lulus mata kuliah tertentu dengan nilai baik, misalkan dengan nilai B misalnya, tetapi kompetensinya tidak ada, maka itu tidak dihargai. Jadi di beberapa perusahaan kan sudah tidak lagi melihat, ada yang tidak mewajibkan ijazah, tetapi melihat pada kompetensi. Jadi pendidikan harus berbasis kompetensi yang menjamin bahwa kalau seseorang telah lulus satu bidang tertentu, maka dia akan memiliki kompetensi itu. Itu hal-hal yang menjadi tantangan untuk pendidikan masa depan ya, selain teknologi, selain globalisasi, akses, pembelajaran sepanjang hayat menjadi satu konsep penting. Kemudian peran guru dan dosen mulai bergeser. Nah ini kita harus siap-siap juga. Saya sebagai dosen harus siap-siap. Para guru juga. Jadi tidak lagi guru menjadi atau dosen menjadi sumber belajar utama. Dia hanya fasilitator.
saya sedang mengembangkan satu media di mana siswa bisa langsung berinteraksi dengan siswanya, kemudian melalui satu handphone, ya, mobile learning. Kemudian dia juga bisa berdiskusi dengan gurunya melalui itu. Jadi tidak perlu guru ketemu seperti tatap muka langsung gitu ya. Nah, konsep-konsep itu akan bergeser ke sana. Jadi guru harus siap pada kondisi dalam tanda kutip pembelajaran tradisional. Ya, perubahan. Jadi guru harus melakukan perubahan tidak sebagai teacher center tapi student center. Itu akan menjadi tuntutan yang tidak hanya jargon teori tetapi menjadi satu hal yang mendesak yang harus yang akan terjadi ke depan mau tidak mau. Nah, itu saya kira beberapa hal yang jadi catatan penting, aspek-aspek penting ketika kita berbicara tentang pendidikan masa depan. Karena yang dibekali oleh kita adalah pengetahuan masa depan, keterampilan masa depan, kompetensi masa depan. Nah, jadi memang kalau tadi Prof sampaikan, ternyata kalau nilainya baik, belum tentu secara kompetensi baik. Sehingga memang sekarang yang kita lihat adanya gap antara ijazah dengan kompetensi. Dan sekarang yang sedang marak ini kan Prof misal di berbagai dunia kerja ini kan yang disyaratkan bukan ijazah tetapi tadi sertifikat kompetensi. Ya. Nah, jadi nanti pendidikan mengarah ke sana ya Prof. Jadi antara ijazah dan kompetensi harus satu jalan. Ya, kalau ijazahnya nilainya bagus tapi ketika diwawancara di tes dia tidak memiliki kemampuan kan kasihan anak itu tidak bisa juga masuk dunia kerja. Ya. Jadi memang harus ada satu jaminan bahwa kompetensi itu memang menjadi bagian penting yang tidak hanya tertulis tetapi bisa dibuktikan kompetensi. Ya. Jadi kadang-kadang kita saya kira pemerintah juga akan berpikir agak dilematis saya kira kadang-kadang antara berpikir konsep kualitas dengan konsep pemerataan. Oh iya, betul. Bagi Indonesia yang penduduknya sangat besar, itu kan ingin semua dapat akses pendidikan, pemerataan. Tetapi pemerataan itu juga harus dibarengi oleh kualitas, oleh pendidikan yang bermutu. Kalau peserta didik anak-anak Indonesia ke depan ingin menjadi orang-orang yang siap bersaing berkompetisi di masa depan. Ini masih boleh tambahin nggak nih Mas Dwi ini? Oh silakan. Jadi di abad 22 ini kita kan sering mendengar sebelumnya hanya 4C ya. Critical thinking, creativity, collaboration dan communication. 4C itu yang dibutuhkan oleh anak didik kita, peserta didik kita untuk bisa bersaing di kehidupannya. Dan untuk ke depan tidak cukup hanya 4C, tambah 4C lagi. 8C. Jadi 8C. Jadi C-nya bukan Cahyana ya. Jadi kalau saya udah punya 1C itu Cahyana ya. Iya. Jadi ada 4C tambahan yaitu care, culture, connectivity, and community. Jadi anak-anak masa depan harus memiliki karakter yang baik, harus punya empati. Care dia terhadap persoalan bangsanya, care terhadap masyarakatnya, care terhadap lingkungan. Itu juga nanti dengan SDGs ya. Yang 17 dengan lingkungan, dengan kemiskinan, dengan berbagai hal. Jadi anak-anak kita ke depan harus memiliki jati diri, memiliki budaya yang baik, mengenal dan memiliki ya. Tentu dia harus mengenal budaya orang tuanya, budaya masyarakatnya, budaya daerahnya, budaya bangsanya, dan connectivity. Jadi connectivity itu dia harus terkoneksi dengan berbagai hal. Jadi Mas Dwi atau saya harus terkoneksi dengan dunia digital. Saya harus terkoneksi dengan berbagai orang pada bidang keahlian tertentu. Misalkan mahasiswa UNB ini, Ustadz Bangsa, terkoneksi dengan
mahasiswa di luar negeri, anak-anak Indonesia harus terkoneksi dengan kelompok global, dengan masyarakat internasional. Didik harus memiliki kemampuan koneksi dengan sumber-sumber belajar. Jadi connectivity itu menjadi bagian penting ya, yang dalam satu teori connectivism. Tokohnya saya lupa ya. Ya, saya harus lihat catatan lagi. Tapi ada tokohnya yang betapa pentingnya connectivism. Jadi kalau sekarang pasti dengar konsep deep learning ya. Sekarang terkenal ya. Karena kita kenal kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Dan orang mulai ini menggali, padahal deep learning sebelumnya sudah kita kenal ya. Atau pendekatan pembelajaran di mana proses belajar terus bermakna dan mendalam melalui proses interaksi yang interaktif, proses belajar yang interaktif dan menyenangkan. Sehingga anak memiliki kemampuan berpikir kritis dan inovasi. Tetapi saya kira akan lebih bagus gitu ya deep learning ini dikombinasikan dengan connectivism ya. Dan karena tanpa koneksi itu menjadi sulit ya. Jadi kalau boleh sih sekedar pemikiran aja ya. Silakan. Deep and connectivism learning. Jadi kalau konsep pendekatan itu diterapkan, jadi bagus karena pembelajaran itu menjadi kuncinya adalah konektivitas antara siswa dengan guru. Antara mahasiswa dengan dosen itu harus terjadi konektivitas. Kalau terjadi konektivitas maka di dalam, jadi saya masuk ke deep learning nih. Boleh ya maksudnya? Boleh, silakan. Ini biar kalau dalam masa depan ya. Karena deep learning itu ada 3 aspek utama yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning ya. Mindful learning itu di mana siswa bisa secara utuh fokus terlibat, mindful pikirannya itu terlibat di dalam proses pembelajaran sehingga dia tidak punya, ketika belajar tentang kimia maka dia fokus belajar tentang teori atom, dia belajar fokus tentang teori atom gitu ya. Jadi terlibat langsung, jadi secara utuh dia. Nah itu akan menimbulkan proses pembelajaran bermakna, meaningful. Meaningful itu siswa atau mahasiswa bisa mengkaitkan dengan konsep teori sebelumnya, dia bisa mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dengan masyarakat, bisa mengkaitkan dengan dunia industri, jadi dia memiliki makna. Itu sangat bagus sekali itu sebetulnya belajar. Jadi kadang-kala kita sebagai pendidik memberikan konsep pembelajaran, kita lupa siswa kita, mahasiswa kita tidak memiliki apa makna di balik konsep itu. Teori atom, apa sih makna di balik teori? Tidak hanya sekedar teori, tetapi ya tadi bahwa memahami ilmu itu yang menyenangkan, ya ada maknanya gitu ya. Betul, ya. Jadi belajar teori atom tidak hanya atom adalah ada inti, ada elektron, ada proton, ada neutron, tapi dia memiliki makna bahwa atom adalah penyusun materi. Kalau atomnya berbeda, materi yang dihasilkan berbeda, atom itu berkaitan dengan ikatan kimia, berikatan dari berbagai konsep. Jadi dia punya makna. Jadi anak itu lebih nyangkut ya Prof ya? Nyangkut, terus kehidupan sehari-harinya gimana tuh? Apa sih natrium, apa sih garam? Itu akan sangat bermakna dalam dan itu akan mengendap ya, makanya deep learning belajar secara mendalam. Artinya itu ya maksudnya. Sehingga kalau dia terfokus, dia memiliki makna, dia akan joyful. Nah itu akan bisa terjadi apabila terjadi konektivitas tadi, konektivitas antara siswa dengan gurunya, antara siswa dengan sumber belajarnya, antara siswa dengan berbagai aspek ya. Mahasiswa juga begitu, dosen dan mahasiswa terjadi konektivitas sehingga dua-duanya mindful learning. Ya, jadi mahasiswa kita juga tahu makna ketika diajarin oleh dosennya. Saya kira deep learning ini bagus sekali ya konsep kebijakan itu, tidak hanya untuk siswa kelas dasar menengah, tapi untuk level mahasiswa pun harus deep learning. Dan kalau saya boleh menambahkan dengan connectivism, jadi deep and connectivism learning. Dan teorinya lupa saya, harus dia contekan saya. Tapi gini, tadi dari siapa tokohnya? Tadi menarik ya. Maksudnya sekarang kan deep learning sedang
sedang mulai booming di kalangan masyarakat. Mereka browsing apa itu deep learning. Iya. Tapi tadi developers ya, tadi Prof. Uju menyampaikan satu hal nih, ditambahin bukan cuma deep tapi deep and connectivism learning. Iya. Connectivity-nya ini berfungsi untuk tadi menghubungkan Iya. ilmu dengan antara mahasiswa atau siswa dengan guru, siswa dengan siswa seperti itu ya. Betul. Terus apa namanya gini Prof, tadi selain deep learning tadi Prof juga menyampaikan yang 4C menjadi 8C. Ya. Kalau kita perhatikan secara global, sepertinya memang dengan 8C ini lebih apa ya, memunculkan unsur humanisme ya, kemanusiaan, sehingga selain kemampuan akademis, seseorang harus menjadi manusia seutuhnya. Jadi ya itu tadi ada yang namanya mungkin bahkan nanti attitude dan lain sebagainya itu nanti akan berpengaruh. Dan saya ingat lagi Prof, dulu ada konsep yang namanya kita kalau IQ-nya tinggi itu kan udah wow gitu ya Prof. Iya. Kemudian muncul lagi ada IQ, EQ, SQ dan SQ. Iya. Gitu ya, mungkin seperti itu ya Prof ya. Betul. Jadi kan yang 4C itu kan critical thinking, creativity, collaboration, dan communication itu kan kemampuan akademik. Akademik, ya, kemampuan akademik yang membuat seseorang akan memiliki kemampuan karena yang dibutuhkan kan orang ide ya, pemikiran, ya. kemampuan memecahkan masalah ide itu akan muncul dari critical dan creativity. Lalu seseorang akan memiliki network, jaringan, dan collaboration dan communication. Ya. Saya tidak mungkin memiliki network jaringan dengan berbagai kalangan kalau tidak memiliki kemampuan berkolaborasi dan komunikasi. Ya. Jadi itu 4 hal sangat mendasar. Ya. Nah, dengan 4C yang care, culture, connectivity, community, dan yang terakhir tadi community saya belum menjelaskan juga ya. Artinya kita tidak cukup memiliki kemampuan itu saja. Kita harus memiliki empati, harus memiliki karakter yang baik, care. Kita juga harus mengenal budaya supaya kehidupan sekarang itu kan sudah mulai cenderung ke individu ya. Iya, betul. Apalagi ke depan nanti semua serba IT, serba digital. Ya sekarang teman sebelahan aja pegang HP masing-masing. Nggak ngobrol. Iya, jadi ini ibunya, ini bapaknya, ini anaknya semua pegang handphone. Iya. Jadi care itu penting sekali. Iya. Acan mengenal budaya penting dan konektivitas anak dengan orang tua, kita dengan teman kita, membangun konektivitas kita dengan masyarakat sekitar itu menjadi penting. Kita harus bisa hidup dalam lingkup masyarakat lokal maupun global ya. Nah itu akan membekali kemampuan strategi kita menghadapi kehidupan masa depan. Oke. 8C itu saya kira. Ya. Dan itu yang harus dipersiapkan oleh para pendidik, oleh para kebijakan dalam hal ini pimpinan yang membuat kebijakan dalam bidang pendidikan, bagaimana anak kita memiliki kemampuan 8C tersebut saya kira. Nah, nanti mungkin saya ngetek Pak Menteri Pendidikan nanti bisa nanti dengan Prof. Uju tadi ya deep and connectivism learning. Ya itu udah sama sekali ya Prof ya. Jadi kan ini kan masukan saya kira masukan ya. masih hangat. Ya saya kira saya lagi itu ya lagi hit ya lagi hit. Ya saya kira menarik ya, untuk kita diskusikan. Ya, tapi gini Prof, tadi banyak kita sudah membicarakan tentang pendidikan, konsep-konsep pendidikan. Kemudian kalau melihat di negara kita, Prof, ini seperti apa nih, Prof? Saya kira gini, Indonesia itu sebuah negara yang besar ya, negara yang sangat besar, negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam, negara dengan kemampuan yang sangat beragam, budaya yang luar biasa, alam diberkahi sebetulnya penuh berkah ya Indonesia ya, diberkahi alam yang sangat kaya, diberkahi keragaman budaya yang luar biasa, dan saya yakin juga diberkahi oleh manusia-manusia yang unggul. Tetapi potensi itu belum optimal, belum dikelola secara optimal, belum diolah secara optimal sehingga menghasilkan anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang mampu bersaing dengan berkompetisi dengan anak-anak dari negara lain. Jadi kalau kita lihat beberapa indikator ya
Ya saya sekedar berbicara pada data saja ya, saya Ya. tidak pada unsur subjektif menilai, tapi dari beberapa indikator, dari skor PISA, yaitu satu penilaian assessment secara internasional, skor PISA kita sejak 2015 itu cenderung menurun terus. Menurun. Dalam tiga hal, dalam tiga aspek penilaian PISA ya, bidang literasi sains, membaca, dan matematik. Jadi kalau dibuat level 1 sampai 6, rata-rata Indonesia itu kemampuan menjawab yaitu level 1, 2, jarang sekali bisa sampai level 4, bahkan 5 atau 6 ya. Beda dengan anak-anak Singapura. Anak Singapura memiliki level yang lebih tinggi, dan Singapura beberapa kali selalu menjadi peringkat pertama. Demikian juga anak-anak yang skornya tinggi itu Singapura, Tiongkok ya. Anak Tiongkok juga skor PISA-nya juga tinggi. Pasti kan ada pertanyaan untuk level anak-anak dasar menengah ini kan, PISA ini berdasar menengah. Kenapa kita tidak? Padahal anak kita ketika ikut Olimpiade sains apa itu kan juara ya. Iya. Artinya kan pintar-pintar anak Indonesia. Iya, betul. Kalau anak Indonesia sekolah luar negeri itu banyak yang hebat-hebat ya. Kita akan jadi pertanyaan, kenapa bisa kita kalah misalkan sepanjang negara tetangga, Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan di bawah Vietnam. Tentu itu akan jadi pertanyaan. Itu di level dasar menengah. Kemudian di level perguruan tinggi saya kira sudah ada peningkatan, tetapi dalam QS World Class Ranking, dalam salah satu perankingan kelas dunia, perguruan tinggi kita berada di peringkat yang terbaik ya. Berada di peringkat sekitar 200 sampai 500 ya. UI misalkan di peringkat terbaik di 206, kemudian UGM, ITB itu peringkat sekitar 200-300 ya. UNER dan seterusnya. Dibandingkan dengan Malaysia yang sudah bisa masuk dalam 100 besar, apalagi Singapura ya 2015 selalu masuk kelompok 20 besar ya. Nanyang NTU, Nanyang Technological University, dan NUS, National University of Singapore ya, selalu masuk peringkat 20 besar. Tiongkok juga begitu ya, beberapa perguruan tinggi yang masuk dalam kelompok elit Singapore University itu ya. Tentu ada beberapa pertanyaan ini, kenapa itu terjadi, dan tugas kita semua lah saya kira untuk mencari jawaban kemudian mengambil satu kebijakan ya. Selain peringkat indikator, tentu juga kita masih ada keterbatasan akses lagi, terus terjadi kesenjangan untuk pendidikan antar wilayah, keterbatasan barang infrastruktur, sarana prasarana. Itu saya kira kondisi umum Indonesia yang menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya tanggung jawab pemerintah saya kira. Kalau pemerintah ini pasti juga tidak mudah ya menangani jumlah penduduk yang sangat besar. Jumlah siswa kita berapa puluh juta SD, berapa juta mahasiswa, itu kompleksitasnya sangat besar, dan cakupan wilayah yang sangat luas ini saya kira bukan pekerjaan mudah juga bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan, kemudian mengimplementasikan kebijakan pendidikannya, kemudian menghasilkan dalam waktu instan singkat ya. Tetapi tanggung jawab kita semua lah untuk bagaimana mengatasi kondisi pendidikan Indonesia sehingga Indonesia akan menjadi negara, karena itu berkorelasi antara itu indikator-indikator itu dengan negara yang memiliki kemampuan daya saing dengan Human Resource Index-nya, kemudian dengan peringkat inovasinya Indonesia sekarang kalau tidak salah di 54, itu sudah lebih baik dari 2019 yang peringkat sekitar 86. Tapi kita masih di bawah negara tetangga kita kemampuan peringkat inovasi daya saingnya. Nah itu
Jadi ya memang pendidikan adalah salah satu unsur yang sangat penting untuk menghasilkan satu inovasi, dan inovasi itulah yang akan menjadikan atau meningkatkan kemampuan ekonomi suatu negara, memakmurkan, mensejahterakan. Jadi kalau negara maju kan kita lihat cara kualitas pendidikannya bagus-bagus ya. Iya, iya. Ya, pendidikan bagus, ekonominya bagus, makmurannya bagus. Jadi itu berkorelasi, dan pendidikan adalah salah satu cara untuk memutus kemiskinan struktural. Nah, ini Prof, tadi menarik ya, Prof sampaikan misalnya ranking universitas kita bisa atau mungkin rankingan yang lain. Tapi kalau misal kita tarik kembali ke yang 4C dan 8C, rankingan itu sepertinya belum 8C ya Prof. Baru mungkin 4C-nya ya Prof. Iya, enggak maksudnya bukan juga pertanyaan Mas Dwi. Ya, maksudnya bukan berarti kita membela diri, bukan ya Prof. Iya. Setidaknya kita masih punya harapan. 4C-nya kan biasanya di Indonesia lebih humanity-nya lebih dapat ya Prof. Gimana Prof? Iya, saya kira ya kalau PISA itu kan memang betul-betul itu ya kemampuan murni akademik ya. Memang ya, skor literasi sains, matematik, dan membaca ya. Walaupun itu dikaitkan soalnya kompleks dengan kehidupan sehari-hari juga ya. Iya. Ya mungkin di sana belum pernah sih saya melakukan kajian secara khusus ya. Mungkin bisa jadi ide nih Prof. Itu 8C ini. Mungkin saya bisa jadi penelitian baru ya. Iya. Bagaimana hubungan antara 4C yang care, culture, connectivity, dan community itu berkaitan dengan kapasitas akademik kritikal, apakah itu berkorelasi positif ya? Iya. Itu satu kajian menarik nih Mas Dwi, karena saya belum pernah menelah itu ya. Iya. Tapi kalau melihat korelasi, saya lihat skor PISA-nya bagus gitu, terus kemampuan daya saingnya bagus, inovasinya bagus, kemakmuran negaranya juga bagus gitu ya. Iya. Itu berkorelasi. Betul. Negara-negara yang universitasnya masuk dalam berkelas rata-rata memiliki kemampuan daya saing tinggi, kemakmuran kita pendapatan yang lebih baik. Karena gini Prof, kalau misalnya kita perhatikan, mungkin nanti Prof bisa lihat di YouTube gitu ya. Ya. Banyak orang dari negara maju ketika datang ke Indonesia, mereka merasa amat sangat nyaman. Betul. Dengan humanity yang begitu terasa, kebersamaan, kemudian care-nya, keramah tamahannya. Yang saya kira ya yang dicari orang hidup apa sih gitu kalau bukan itu ya Prof. Atau gimana nih Prof? Bukan membela diri ya Prof ya. Ya. Kalau dilihat dari situ, saya sebagai seorang akademisi karena belum melakukan sebuah kajian, saya tidak bisa memberikan jawaban secara pasti. Tetapi memang orang Indonesia itu ya secara humanity-nya baik ya. Betul. Care, gotong royong, culture-nya bagus. Community-nya saya kira juga bagus. Tinggal mungkin meningkatkan konektivitasnya ya. Bagaimana melakukan konektivitas dengan berbagai aspek ya. Yang 4C terakhir. Saya kira itu mudah-mudahan Indonesia punya kelebihan di 4C yang. Itu. Kalau saya pribadi sangat berharap karakter di 4C yang terakhir tadi. Saya kira Indonesia memang itu, tapi belum pernah saya melakukan riset tentang itu ya. Mungkin developers bisa kita tunggu ya Prof Ucu nanti. Coba saya akan melihat. Bisa di riset satu mendalam nih kayaknya Prof ini. Riset yang menarik saya kira ya. Iya. Hubungan antara itu ya, antara critical thinking dengan creativity, dengan care, dengan culture. Ini Prof, tadi kita sudah membicarakan banyak hal ya, pendidikan dan lain sebagainya. Kira-kira dengan melihat generasi sekarang ini Prof, milenial, Gen Z dan mungkin Alpha tadi, itu seperti apa nih Prof dalam mensikapi dunia pendidikan saat ini? Mereka adalah generasi yang akan menjalani kehidupan dalam kurun waktu panjang ke depan ya. Tidak hanya 5-10 tahun, mungkin 20, 30, 40 tahun ke depan. Kalau generasi Alpha yang lahiran 2014, baru 10 tahun dia akan Gen Z, Gen Y ya, mungkin yang akan segera menghadapi kehidupan nyata yang mereka mahasiswa yang baru lulus gitu ya. Yang pertama ya mereka harus menyadari tantangan yang ada di depan. Dia harus bisa mengetahui apa tantangannya dan saya harus berbuat apa.
Dengan begitu maka dia akan mampu mempersiapkan dirinya, mempersiapkan diri dalam berbagai aspek. Ya, pertama tentu kapasitas kompetensinya ya, yang meliputi kemampuan, keterampilan, sikap. Bagaimana dia cara bersikap, bagaimana dia cara berkomunikasi, kemudian bagaimana cara dia meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, itu menjadi bagian penting. Karena itu dia harus belajar sepanjang hayat, lifelong education. Kemudian mau tidak mau dia harus mempelajari faktor-faktor kunci seperti teknologi digital, kemampuan bahasa untuk membangun konektivitas ya, membangun interaksi dengan berbagai kalangan dan berbagai hal. Itu kemampuan dasar yang harus dia kembangkan oleh generasi milenial, generasi Z untuk bisa berkompetisi, bisa menghadapi persaingan masa depan. Artinya dia mengetahui kelebihan dan kelemahan dirinya, kemudian dia mampu mengembangkan kreativitas, kemandirian, melakukan entrepreneurship ya, berwirausaha. Jadi ada kecenderungan anak-anak muda sekarang memiliki keberanian yang lebih untuk menjadi seorang entrepreneur, dan itu sangat baik saya kira karena ketergantungan pada bidang pekerjaan formal menjadi berkurang. Kita tidak lagi harus bekerja di satu perusahaan, bekerja di instansi pemerintah dan sebagainya. Dan saya kira jiwa entrepreneur inilah yang harus dikembangkan di kalangan anak muda, untuk kemampuan dia mencari peluang, kemudian kemampuan dia planning sesuatu, mengimplementasikan, mengorganize, manage, kemampuan dia berkolaborasi dengan teamworknya, kemampuan dia berinteraksi dengan membangun jejaring network dengan berbagai kalangan untuk mengembangkan entrepreneurship-nya. Saya kira hal itu menjadi hal yang dasar, tetapi ada satu hal juga tentang karakter ya. Karakter itu menjadi bagian penting, menjadi orang yang punya budi pekerti luhur, berempati, orang yang memiliki kemampuan keinginan menolong orang lain yang membutuhkan dan sebagainya. Cinta tanah air, nasionalisme itu menjadi hal yang harus disiapkan bagi generasi muda ke depan, karena batas antar negara kan global menjadi sangat sempit. Borderless sekarang ya. Borderless sekali, budaya segala macam. Nah itu jati diri sebagai seorang anak Indonesia itu juga menjadi hal yang mendesak saya kira yang harus disiapkan supaya kita tidak terguncang tidak disruptif, tidak terkena juga disruption perubahan saat cepat gitu ya. Saya kira itu ya. Menarik nih Pak. Panjang lebar, tapi saya merasa ini sangat sangat menarik karena memang inilah sedang kita rasakan Prof ya. Kita tidak bicara yang ngawang-ngawang, yang sesuatu yang tidak jelas, tapi memang ini real ya. Real. Iya. Oke Prof. Sebelum kita tutup, ada closing statement. Iya, closing statement saya yang pertama adalah kita harus mulai mempersiapkan diri dengan konsep pendidikan masa depan. Jadi pemerintah, masyarakat maupun dunia pendidikan harus membuat satu konsep tentang pendidikan masa depan. Apa yang harus dilakukan dan kebijakan apa yang harus dilakukan. Kurikulumnya harus mau tidak mau juga menyesuaikan. Jadi kurikulumnya harus holistik, harus terintegrasi. Jadi kurikulum mulai dari pendidikan asal usia dini sampai SD, SMP, SMA itu harus terintegrasi. Karena pendidikan itu tidak bisa langsung sekaligus. Pendidikan itu tetap berjenjang. Jadi kalau kita lihat, mohon maaf ya, beberapa kebijakan pendidikan belum menghasilkan hasil optimal ketika itu diberikan secara serentak gitu ya. Ketika anak disuruh kreativitas, critical thinking berupa fasilitator langsung serentak, tetapi ketika di SMA ya anaknya tidak bisa berkembang juga, karena dia tidak dididik dari mulai anak usia dini SD-nya untuk berpikir kreatif, berpikir kritis. Itu harus dibangun dari awal gitu ya. Anak usia dininya karakternya harus dibangun. Dengan karakter juga nggak bisa langsung lompat di SMA, apalagi mahasiswa. Jadi pendidikan karakter dibangun dari
dari anak dini usia ya? dini, Ya. karena usia dini itu kan untuk mengenal kehidupan ya. Ya. Konsep dasar sekali tentang karakter, mengenal kehidupan, mengenal alam semesta, mengenal orang tuanya. Jadi itu memang harus dibuat secara sistematis ya. Dan kalau pendidikan dasar menengahnya bagus, menghasilkan talenta anak Indonesia yang bagus, pasti ketika mahasiswa itu juga bagus di situ. Dan itu akan menghasilkan satu anak Indonesia yang lulusan perguruan tinggi yang mampu berinovasi dan memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi, menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dan memajukan kesejahteraan bangsanya. Ya. Baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih Mas Dwi kesempatannya. Waktunya sudah berbagi ilmu. Mohon maaf kalau Ya, nggak apa-apa. yang kurang pas. Kami yang mohon maaf karena sudah menyita waktunya, Prof. Oh iya ya. Enggak, saya malah senang bisa diskusi di hari ini, di sore ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ya. Dan mohon maaf apabila ada yang tidak pas dan tidak ada niat sama sekali untuk menggurui atau mengkritisi satu kelompok tertentu, tetapi ini hanya sebuah diskusi akademik ya. Ya. Dalam sore hari ini. Ya, jadi terima kasih. Tadi mungkin UMB Lovers di closing statement tadi ada pernyataan kita membangun karakter dulu nih penting dan dilakukan secara sistematis. Kemudian kita secara bersama-sama siapkan konsep pendidikan yang siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oke guys, kita ketemu lagi di episode yang selanjutnya yang tentu tidak kalah menarik dengan episode kali ini. Sebelum kita tutup, lagi-lagi terima kasih pada Prof. Sama-sama yang sudah Mas Dwi dan tim sudah berkenan meluangkan acaranya, dan di kesempatan lain mudah-mudahan Prof tidak kapok untuk kami. Siap. Ya. Dan ini janji ya, guys, kita tagih nanti. Baik Prof, terima kasih dan kita tutup Nusa Bangsa Solusi. 1 jam Prof.